Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah bersama kita akan beribadah kepada Tuhan. Jemaat, saya mohon untuk bangkit berdiri. Ibadah Minggu Paskah ketiga ini bersama kita khususkan dan kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama dan kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara dimanapun berada. Tuhan beserta saudara. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 406 bait 1 dan yang kedua. Ya Tuhan, bimbing aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita memasuki pengakuan dosa. Injil Yohanes 15 ayat 10 sampai dengan 12 berkata demikian. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Setiap orang yang mau hidup dalam kasih adalah anak-anak Tuhan dan tidak mau hidup diperhamba oleh dosa lagi. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Marilah kita sambut berita anugerah yang diambilkan dari surat 1 Petrus 1 ayat 16 sampai dengan 19. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas,
melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sambut anugerah Tuhan dengan bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 445 bait 1 dan 2. Harap akan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita meneduhkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jemaat, saya hantarkan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Engkau beri keselamatan dan kebahagiaan untuk setiap kami anak-anak-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun setiap jemaat-Mu yang beribadah di rumah. Kiranya kami sekalian boleh menikmati kebersamaan dan sukacita di hari Sabat-Mu ini. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami, memberkati setiap kami, dan akan menyempurnakan sukacita dan berkat-Mu untuk kami. Dan biarlah saat ini ya Allah, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang akan berkata-kata kepada kami, sedangkan kami anak-anak-Mu telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima sabda-Mu yang kudus. Engkau yang berbicara, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 24 ayat 28 sampai dengan yang ke-35. Injil Lukas 24 ayat 28 sampai 35. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya.
Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan yang lebih berbahagia kita yang memperlakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pada hari Minggu Paskah ketiga ini adalah dibangkitkan untuk berkarya. Dalam sebuah wawancara live dengan salah satu stasiun televisi, Tung Dasem Waringin, seorang motivator terkenal, dengan salam dahsyatnya, beberapa waktu yang lalu ia dirawat di rumah sakit karena terjangkit COVID-19. Dan saat diwawancarai, ia sudah mengalami kesembuhan. Ia menyampaikan beberapa tips sukses untuk melewati penderitaannya di dalam rumah sakit. Yang pertama, ia selalu membaca firman Tuhan. Yang kedua, dia memegang teguh firman Tuhan yang berkata, hati yang gembira adalah obat. Jadi dia meyakini sukacita, kegembiraan menjadi obat penyembuh. Bahkan tidak hanya itu, dalam prakteknya di rumah sakit, hati yang gembira ini dia tunjukkan dengan membawa sukacita itu kepada mereka yang merawatnya. Jadi orang yang merawatnya juga mengalami sukacita. Yang ketiga, ada keyakinan bahwa ia akan sembuh. Yang keempat, fokus. Ia menyadari ia memiliki banyak grup WA. Ada banyak orang yang berkirim posting tentang corona, dan itu ia hindari. Ia memilih untuk mencari hal yang menyenangkan dan yang mengembirakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menarik memang pengalaman sembuh dari seorang Tung Dasem Waringin. Ia tidak berusaha menyalahkan nasibnya, orang lain, atau bahkan Tuhan. Ia mampu mengubah paradigma buruk menjadi baik, situasi yang negatif menjadi positif. Bahkan saat ini beliau menggalang aksi sosial untuk alat pelindung diri bagi tenaga medis. Dia sembuh dan ia melanjutkan karya untuk sesama. Dan di Minggu Paskah ketiga ini kita mendengarkan kisah perjalanan dua murid Tuhan Yesus yang sedang menuju ke Emmaus. Kedua murid Tuhan Yesus ini memang sedang mengalami situasi yang sulit, karena ada peristiwa besar yang mereka alami, yaitu kehilangan sosok Tuhan dan guru mereka.
Mereka menjadi semplah, tidak bersemangat, dan kembali ke dalam harapan yang kosong, putus asa. Dikisahkan juga dalam perjalanan mereka ke Emmaus saat mereka memperbincangkan apa yang mereka alami, Tuhan Yesus hadir menyertai mereka. Namun sayangnya ada sesuatu yang menutupi mereka sehingga mereka tidak mengenal Tuhan yang ada bersama dalam perjalanan mereka. Mungkin saja karena masih ada rasa takut dan juga hari menjelang malam. Maka sulit bagi mereka mengenali dengan baik seseorang pada waktu itu. Mereka menceritakan peristiwa besar yang menggemparkan perihal Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Seolah mereka sangsi atas peristiwa yang menggemparkan atau juga masih meragukan kabar Paskah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menegur mereka dengan kata, "Hai kamu orang yang bodoh dan lamban." Tampaknya kata bodoh ini sejajar dengan pengertian tegar tengkuk, mengeraskan hati, tidak mau menurut. Dan kata lamban atau dalam bahasa gaulnya tell me, telat mikir, atau mungkin juga slow respon tentang karya kasih Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena hari sudah menjelang malam dan sudah dekat dengan kampung yang akan dituju, Tuhan Yesus seolah-olah ingin melanjutkan perjalanannya ke tempat yang lain. Itu artinya Tuhan Yesus sedang memberikan kesempatan kepada dua murid ini untuk menentukan apakah mereka mau menerima Tuhan Yesus untuk berada bersama mereka atau tidak. Pada akhirnya kedua murid ini mempersilahkan Tuhan Yesus untuk berkenan tinggal dalam kediaman mereka. Saat bersama itulah Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecahkannya dan memberikan kepada mereka berdua. Seketikalah terbuka mata mereka dan mereka langsung mengenal sosok orang tersebut. Tapi saat itu pula Tuhan Yesus menghilang dari hadapan mereka. Kegemparan yang terjadi atas peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus sontak membuat mereka yang awalnya ragu, yang tegar tengkuk, akhirnya kini menjadi percaya. Iman mereka mengubah cara pandang akan kehidupan ini, dan mereka tidak mau menetap di rumah. Sehingga mereka memilih bergegas untuk pergi ke Yerusalem untuk memberitahukan apa yang sedang mereka alami sendiri. Memberitakan kabar sukacita ini kepada murid yang lain. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus telah mengubahkan pikiran, hati, dan perilaku mereka. Yang pada awalnya mereka berputus asa, kini menjadi bersemangat kembali menjalani tugas panggilannya. Yang awal mereka belum mengerti akan kebenaran firman Tuhan, kini mereka mengerti dan mengenal sungguh Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah seorang Kristen yang lama bercakap dengan seorang petobat yang baru. Yang Kristen, temannya ini bertanya, "Hei bro, katanya kamu sudah jadi Kristen ya? Kamu tahu nggak siapa nama 12 murid Yesus?" Jawab petobat baru ini, "Wah, saya nggak kenal, nggak hafal." Si teman ini lalu bertanya lagi, "Kalau gitu
Kamu tahu nggak Yesus dibaptis di mana? Petobat baru ini menjawab lagi, wah saya nggak ingat. Teman ini bertanya lagi, gini deh, kamu tahu nggak Yesus lahir di mana? Si petobat baru kembali menjawab, maaf saya juga tidak ingat. Lalu temannya berkata, loh katanya sekarang sudah jadi Kristen, ikut Yesus. Masa pertanyaan begitu saja kamu belum bisa menjawab? Petobat Kristen yang baru ini berkata, memang aku tidak tahu banyak tentang kekristenan. Tapi yang aku tahu, dulu aku adalah seorang pemabuk. Sekarang aku telah sembuh. Dulu aku sering kasar dan melupakan keluargaku. Sekarang aku berusaha berkata lembut dan menyenangkan keluargaku. Yesus telah menyentuh hatiku dan mengubahkan perilakuku. Itu semua terjadi sejak aku berjumpa dengan firman-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, petobat baru ini mengalami perjumpaan dengan firman Tuhan secara menyeluruh, baik hati, pikiran, dan perilakunya. Firman Tuhan mengubah paradigmanya, menyentuh hatinya, dan mengubah perilakunya. Jemaat yang terkasih, di Minggu Paskah ini, jikalau Tuhan telah kita sambut tinggal di dalam hati dan hidup kita, lalu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Perubahan apa yang ada dalam diri kita? Marilah kita sambut Tuhan Yesus dalam kehidupan kita dengan lebih sungguh. Percayalah Tuhan Yesus akan sanggup mengubah paradigma, cara pikir, cara pandang kita akan situasi yang sulit sekarang ini, yang mungkin bagi sebagian kita berkata membosankan, jenuh di rumah, atau keadaan ini mungkin akan menjadi lebih buruk, akan menjadi tidak baik. Tetapi Paskah ini akan mengubahkan semuanya itu. Kita berubah menjadi melihat ke depan, hidup penuh harapan dan keceriaan. Tidak lagi membosankan, menjenuhkan, bukan situasi yang buruk, yang tidak baik. Semua akan berubah menjadi baik. Semua akan menjadi ceria dan menyenangkan. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya dalam situasi masih dalam stay at home, di rumah saja, mari kita bawa sukacita keceriaan itu dalam kehidupan bersama kita, di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, ataupun di tempat yang lain. Ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Jauhilah postingan mengenai wabah corona. Karena mungkin bagi Anda tidak masalah, tapi jadi masalah bagi orang lain. Mungkin bagi kita kuat untuk menerima berita itu, tapi bagi orang lain mungkin itu menjadi menakutkan. Makin kita mengkonsumsi yang negatif dan menakutkan, maka Anda dan orang sekitar Anda juga akan semakin cemas dan takut. Buatlah suasana yang baru di sekitar kita supaya tidak membosankan. Tentunya bagi anggota keluarga kita, anak-anak kita. Kesempatan berada di rumah sekarang ini, mari kita jadikan kesempatan kita untuk merajut kembali kebersamaan keluarga dengan Tuhan Yesus. Mari jemaat kita bangkit dan kita berkarya untuk sesuatu yang menceriakan, yang menyenangkan, membangun harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingin saya sampaikan dalam saat teduh kali ini
bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 bersama-sama kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Maka saya ajak jemaat yang dikasihi Tuhan untuk menguji diri masing-masing di rumah. Dan pertelaan pengujian akan disampaikan melalui media pelayanan yang lain. Mari kita persiapkan kita untuk menyambut sakramen perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari jemaat kita masuk dalam saat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita memperbarui iman kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita aturkan rasa syukur kita atas berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Mari kita bawa persembahan kita yang telah kita persiapkan. Dengan bersama kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 416, bait 1 dan 2, Tersembunyi Ujung Jalan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat, persembahan dan penutup. Mari kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Bapa di dalam surga, yang kami kenal dalam karya Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah bangkit dan hidup untuk memberikan kemenangan dan kehidupan yang baru atas kami orang yang percaya. Saat pagi ini kami bawa keluarga kami dalam ibadah minggu bersama di rumah. Kiranya Engkau memberkati kami sekalian keluargamu, dimanapun kami berada dan bersama. Dan biarlah melalui ibadah ini
kami keluarga kembali diteguhkan dan dikuatkan kembali untuk membangun kehidupan yang lebih baik bersama-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini dan hari esok adalah baik dan indah bagi kami orang tua dan anak-anak. Kami berdoa untuk pemerintah dan masyarakat yang bersama-sama mengupayakan pemutusan penyebaran virus corona. Kiranya semua yang mereka lakukan Tuhan berkati, sehingga melalui pemerintah dan masyarakat penyebaran virus ini bisa diputus dan kami bisa kembali merajut kehidupan yang baik, kehidupan bersama menjadi pulih. Dan situasi ini tentunya kembali menjadi normal. Semuanya ini hanya karena berkat-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu untuk bangsa, untuk masyarakat yang kami cintai. Kami juga berdoa kiranya jemaat Tuhan dimampukan untuk terus berkarya bagi bangsa dan masyarakat, berbagi kasih, berbagi kemampuan dan talenta untuk ikut serta membantu saudara-saudara kami yang menderita karena keadaan ini. Sehingga apapun pekerjaan kami, kebiasaan kami, pakailah Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua pemberian-Mu dalam kehidupan ini. Di tengah situasi yang sulit, namun kami tidak khawatir dan cemas. Namun justru kami dimampukan untuk berucap syukur atas kehidupan ini, pemberian-Mu. Tuhan Yesus, terimalah rasa syukur kami yang kami wujudkan dalam persembahan ini. Berkatilah dan kuduskanlah. Kami juga akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah kami dengan semangat Paskah dimampukan untuk membangun masa depan dan kehidupan yang lebih baik di dalam kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Membawa harapan dan keceriaan untuk dunia ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat saya mohon untuk bangkit berdiri. Bangkitlah dan berkaryalah di tengah dunia ini. Jadilah saksi-saksi Kristus. Dan marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.